Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Nikolai Suranto dengan NIM 415220101030. Pada kesempatan saya hari ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS generatif AI. Pada nomor pertama ini menjelaskan paper Attention is all you need yang ditulis oleh tim Google Brain dan Google Research tahun 2017. Jadi di paper ini memperkenalkan transformer, arsitektur yang sekarang dipakai hampir semua AI modern seperti ChatGPT. Salah satunya ChatGPT. Lalu di sini latar belakangnya sebelum transformer, model pemrosesan bahasa seperti RNN dan LSTM mengandalkan urutan waktu untuk memproses data yang membuat pelatihan lambat dan sulit diparalelkan. Model CNN (Convolutional Neural Network) memperbaiki sebagian masalah ini, tetapi masih kurang efektif dalam menangkap hubungan jangka panjang antar kata dalam kalimat. Masalah utamanya ada pada model rekuren atau RNN atau LSTM, tidak efisien untuk urutan panjang, dan model konvensional CNN sulit menangkap hubungan jarak jauh. Lalu yang kedua ada arsitektur model transformer. Di sini arsitektur model transformer ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder membaca input misalnya kalimat bahasa Inggris dan decoder menghasilkan output misalnya terjemahan bahasa Jerman. Jadi masing-masing terdiri dari 6 lapisan identik dan tiap lapisan memiliki yang pertama ada multi-head self-attention yang memungkinkan model memperhatikan banyak bagian dari kalimat secara bersamaan. Yang ketiga ada feed-forward network, yaitu lapisan neural network sederhana yang memperdalam representasi, dan residual connection plus layer normalization membantu stabilitas dan kecepatan pelatihan. Di sini mekanisme attention-nya itu ada scale dot product attention, yaitu menghitung kesesuaian antar query dan key, yaitu di dua representasi kata. Hasilnya adalah bobot atau attention score yang menunjukkan seberapa penting satu kata terhadap kata lain. Nilai dikalikan dengan value untuk menghasilkan representasi konteks baru. Ini adalah gambar scale dot product attention-nya. Lalu selanjutnya ada multi-head attention, dan ini gambarnya. Di sini multi-head attention itu terdiri dari beberapa perhatian paralel, biasanya ada 8. Setiap head fokus pada hubungan yang berbeda, misalnya tata bahasa, makna, posisi, dan lain-lain. Hasilnya digabungkan menjadi satu vektor. Nah, lalu selanjutnya positional encoding. Karena transformer tidak memiliki urutan waktu seperti RNN, posisi kata dalam kalimat ditambahkan melalui positional encoding. Fungsi sinus dan kosinus untuk memberitahu model urutan kata dalam teks. Lalu pelatihannya atau trainingnya dataset WMT 2014 English Jerman dan English French. Lalu optimizernya ada Adam, regularisasinya dropout dan label smoothing. Model dilatih di 8 GPU P100 dalam waktu 12 jam atau 3,5 hari. Hyperparameter utamanya D model sama dengan 512, DFF dengan 2048 dan H ada 8 Hz. Hasil eksperimennya yaitu English to German transformer mencapai 28,4 blue. Model terbaik sebelumnya 26,36 blue, peningkatan lebih dari 2 poin dan ini sangat signifikan. Lalu untuk English to French transformer mencapai 41,8 blue dengan training cost cuma seperempat dari model sebelumnya. Noise attention-nya visualisasi menunjukkan bahwa beberapa attention head fokus pada hubungan tata bahasa seperti subjek predikat, hubungan semantik kata yang saling terkait makna, resolusi anafora misalnya it's the law. Dan kesimpulannya, transformer adalah model berbasis perhatian penuh tanpa rekursi, lebih cepat, efisien, dan lebih baik dalam kualitas terjemahan, menjadi dasar dari banyak model besar selanjutnya. Contohnya ada BERT, GPT, T5, dan lain-lain. Jadi inti dari jurnal ini adalah ada aspek, ada masalah, solusi, metode, hasil, dan dampak. Lalu selanjutnya ada kerugian. Di sini yang pertama membahas probabilistic loss.
dengan contoh binary cross entropy dalam keras. Binary cross entropy kegunaannya digunakan untuk klasifikasi biner label 0 atau 1. Model memprediksi probabilitas kelas positif. Rumus dasarnya untuk satu sampelnya yaitu loss sama dengan y true dot log y pred plus 1y true kali log 1 minus y pred, yaitu keterangan penting dengan apabila model sangat yakin tetapi salah. Misalnya ini true sama dengan 1 namun pred sama dengan 0, maka kehilangan loss sangat besar. Catatannya, parameter from logits true atau false menentukan apakah y pred sudah berupa probabilitas atau logit. Kenapa cocok sebagai probabilitas loss? Karena ia menghitung selisih atau ketidaksesuaian antara distribusi probabilitas prediksi dan distribusi benar dalam label semacam cross entropy. Jadi contoh penggunaan singkat kelasnya ada ini, dan digunakannya itu saat output layer bersifat probabilitas kelas atau sigmoid misalnya, dan tugasnya adalah klasifikasi biner. Lalu ada regression loss dengan contoh mean square error atau MSA dalam keras mean square error. Kegunaannya digunakan ketika output model berupa nilai kontinu atau regresi dan bukan kelas. Rumus dasarnya ada ini, yaitu selisih kuadrat antara nilai aktual dengan prediksi kemudian di rata-rata. Karakteristiknya penalti besar untuk kesalahan besar karena kuadrat dan sensitif terhadap outlier. Sini catatannya ada juga variasi lain seperti mean absolute error, mean square logarithmic error yang punya karakter berbeda. Kapan digunakannya? Digunakannya saat tugas Anda memiliki prediksi angka atau contoh harga, suhu, waktu pinjaman ruangan, dan seterusnya, dan Anda ingin meminimalkan selisih kuadrat. Di sini ada high loss for maximum margin classification. Di sini ada high loss keras hinge. Kegunaannya digunakan terutama untuk klasifikasi dengan margin, sering di konteks SVM atau maksimum margin, di mana kita ingin agar prediksi benar sekaligus dengan margin yang cukup jauh dari boundary. Rumus dasarnya itu binary. Ini rumus dasarnya, di mana y true sama dengan kurang lebih 1 plus minus 1 dan y predi adalah skor prediksi. Penjelasannya, jika prediksi benar dan memiliki margin besar, maka loss sama dengan 0, model aman. Jika prediksi salah atau benar tapi margin kecil, di sini maka loss lebih dari 0 dan makin besar selisihnya sama dengan penalti. Karena mendorong margin besar, model yang dihasilkan bisa digeneralisasi lebih baik terhadap data baru. Dengan catatan, output model untuk hinge biasanya adalah skor, bukan probabilitas, dan label encode sebagai kurang lebih 1 atau konversi dari 0/1 ke kurang lebih 1. Kapan digunakannya? Yaitu tugas klasifikasi dua kelas atau multi class dengan perluasan seperti categorical hinge, di mana margin antar kelas penting. Contohnya SVM atau jaringan saraf yang ingin margin yang jelas antar kelas. Lalu selanjutnya ada chain of thought. Chain of thought ini adalah metode langkah demi langkah, yaitu langkah yang pertama identifikasi informasi yang diketahui. Jadi total buku terjual 650 buku dengan buku fiksi 25% dari total, buku non fiksi 35% dari total, dan buku pelajaran sama dengan sisanya. Jadi untuk langkah kedua, hitung jumlah buku fiksi. Buku fiksi ada 25% dikali 650, buku fiksi 25/100 dikali 650, dengan buku fiksi 0,25 dikali 650 sama dengan 162,5 buku. Lalu langkah ketiga ada hitung jumlah buku non fiksi. Dengan buku non fiksi 35% dikali 650, yaitu 35/100 dikali 650, lalu 0,35 dikali 650, yang hasilnya buku non fiksi sama dengan 227,5 buku. Lalu langkah keempat, hitung persentase buku pelajaran. Persentase buku pelajaran ada 100% dikurang 25% dikurang 35% sama dengan 40%. Lalu langkah hitung kelima, hitung jumlah buku pelajaran. Cara pertama yaitu menggunakan persentase. Buku pelajaran 40% dikali 650 sama dengan 260 buku. Lalu cara kedua menggunakan pengurangan total dikurang fiksi total dikurang non fiksi, 650 dikurang 162,5 dikurang 227,5, hasilnya 260 buku. Lalu langkah keenam ada verifikasi, 162,5 ditambah 227,5 ditambah 260 sama dengan 650. Atau 25% ditambah 35% ditambah 40% sama dengan 100%. Jadi
Jawaban akhir buku pelajaran yang terjual ada 260 buku. Lalu soal selanjutnya ada 3 alat visualisasi data AI. Yang pertama ada Microsoft Power BI dengan Copilot AI. Dengan fitur-fitur utamanya ada Smart Narrative, secara otomatis menghasilkan ringkasan, tekstual, dan penjelasan untuk grafik dan dashboard. Ada keunggulannya itu ada fiturnya ada NLP, Q&A, ada auto machine learning, ada anomaly detection, ada koneksi dengan lebih dari satu sumber data termasuk Google Ads, Meta Ads, HubSpot, Salesforce, Shopify, database SQL, dan Excel. Lalu selanjutnya ada visualisasi data dengan Tableau dengan Einstein AI. Fitur utamanya yaitu Einstein AI menambahkan wawasan otomatis dan analitik prediktif ke platform visualisasi yang sudah mapan. Di sistem ini menghasilkan penjelasan bahasa alami untuk pola data dan menyarankan pertanyaan selanjutan yang relevan. Lalu fiturnya ada dukungan natural language query, ada kemampuan predictive modeling dan forecasting. Lalu ada Tableau Prep untuk membersihkan, mengkonsolidasi, dan membentuk data untuk analisis dan visualisasi, dan tidak memerlukan keterampilan coding untuk menggunakan opsi visualisasi. Yang ketiga ada TalkSpot dengan Spotter AI. Dengan fitur utama, TalkSpot memelopori analitik berbasis pencarian yang memungkinkan pengguna untuk melakukan query data menggunakan antarmuka pencarian seperti Google. Lalu ada kontrol keamanan yang terperinci dengan Spotter AI Analysis. Ada juga natural language query yang menghilangkan kebutuhan kepengetahuan SQL, mendemokratisasi akses data. Lalu yang terakhir ada deteksi anomali real time yang mencegah kesalahan yang merugikan sebelum berdampak pada operasi bisnis. Di sini perbedaan utamanya dari ketiga hal tersebut adalah visualisasi data AI ini memiliki pendekatan yang fokus berbeda dalam melayani kebutuhan analitik bisnis. Power BI unggul dalam integrasi ekosistem Microsoft dengan harga yang paling kompetitif, menjadikannya pilihan ideal untuk perusahaan yang sudah menggunakan produk Microsoft seperti Excel dan Azure. Dengan Copilot AI yang menawarkan pendekatan konversasional untuk analisis data, Tableau menonjol dengan kemampuan visualisasi data tingkat enterprise yang paling canggih dan estetis, didukung oleh Einstein AI yang memberikan penjelasan naratif otomatis yang sangat cocok untuk organisasi dalam ekosistem Salesforce yang membutuhkan kontrol tata kelola kuat meskipun dalam premium pricing. Sementara itu, TalkSpot membedakan dirinya dengan pendekatan search driven yang paling intuitif seperti Google, memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknis untuk melakukan query data kompleks dalam bahasa natural melalui Spotter AI, menjadikannya pilihan terbaik untuk service analitik meskipun memerlukan investasi enterprise yang lebih tinggi namun menjanjikan ROI yang lebih cepat melalui demokratisasi akses data di seluruh organisasi. Soal selanjutnya ada analisis studi kasus prompt engineering AI dalam pendidikan. Jadi yang nomor pertama apa yang kurang dari prompt awal. 5 masalah utamanya sini tidak ada spesifikasi tone, tidak ada target audiens, tidak ada contoh gaya, tidak ada instruksi bahasa, tidak ada struktur engagement. Lalu yang kedua ada prompt yang diperbaiki. Jadi ini perbaikannya ada tulis artikel blog AI dalam pendidikan dalam kriteria, lalu tone-nya diberikan, percakapan santai seperti mengobrol dengan teman, targetnya orang tua dan guru umur 25 sampai 45. Dengan struktur mulai dengan cerita atau pertanyaan relatable 3 sampai 45 contoh, 2 sampai 3 pertanyaan, lalu menggunakan analogi kehidupan sehari-hari dan diakhiri dengan gaya ajakan berbagi pengalaman. Gayanya yaitu gunakan kita atau kamu, bukan mereka atau sistem. Lalu ada kalimat pendek 15 sampai 20 kata dengan paragraf 3 sampai 4 kalimat dan boleh memakai emoji 2 sampai 3 kali. Dengan panjang 8.000 dikurang 1.000 kata dan 5 sampai 7 subjudul. Lalu yang ketiga ada cara menguji efektivitas prompt baru yaitu dengan tes cepat 5 sampai 10 menit. Ada yang pertama ada readability score menggunakan Hemingway editor atau Grammarly dengan target flash score 60 sampai 70, grade level 6 sampai 8 dengan pasif kurang dari 10%. Dengan checklist compliance ada kata ganti kita, kamu minimal 5 kali dan ada 2 lebih pertanyaan retoris dan 3 lebih contoh praktis. Dengan paragraf kurang dari 4 kalimat dan ada hook menarik di awal. Lalu yang B ada tes medium dengan 1 jam. A atau B testing dengan responden rekrut 10 orang dari target audiens dengan memberikan kedua artikel tanpa label dengan nilai skala 1 sampai 5. Lalu skalanya itu kemudian dipahami tingkat engagement, kesesuaian nada dan keinginan baca sampai selesai.
Lalu yang C ada tes mendalam jika dipublikasi. Yang keempat itu ada engagement metric dengan time on page target lebih dari 30%, bounce rate target kurang dari 20%, dan social share dan komentar dan scroll depth. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Farel Nicholas Suranto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.